Keberadaan alien di bumi memang masih menjadi salah satu misteri yang menarik untuk dibahas. Jika kita berbicara mengenai alien, tentu tak lepas dari kendaraan yang membawa mereka untuk sampai di bumi. Salam sehat sejahtera pemirsa setia Mata Ketiga. Rahasia di bumi tidak bisa lagi memenuhi kebutuhan publik. Jadi hari ini kita akan kembali menjelajahi rahasia di bulan. Dalam video kali ini, Mata Ketiga kembali membahas tentang sebuah rekaman dari misi Apollo 15 yang memperlihatkan sebuah objek aneh berbentuk moncong pesawat antariksa yang diduga milik alien. 4 astronot yang secara resmi diumumkan oleh NASA dalam program Artemis II dalam beberapa bulan ini sekilas terkesan mengejutkan. Program Artemis diumumkan NASA pada 2017 dan berencana kembali ke bulan pada 2028 mendatang. Pada akhir tahun lalu, Artemis telah menyelesaikan program luar angkasa tak berawak dan memasuki fase kedua. Kawanan astronot akan melakukan debut akbar mereka. Tujuan akhir Artemis adalah mendirikan pangkalan manusia permanen di bulan setelah tahun 2030 sebagai pos terdepan bagi manusia untuk mendarat di Mars, dan pada akhirnya membantu manusia mendarat di Mars dan mengubah iklim Mars, membuat lautan dan daratan di Mars. Dengan demikian, kita bisa bertahan hidup di Mars. Proses kerja ini sama dengan kejadian dalam Alkitab, yaitu air dan darat harus dipisahkan terlebih dahulu. Tapi ini adalah cerita lain. Jadi kami tidak akan mengulasnya lebih lanjut di sini. NASA menamai program itu dengan sebutan saudara kembar Apollo, Artemis, yakni sang dewi bulan dalam mitologi Yunani. Misi pertama akan lepas landas dari pusat ruang angkasa Kennedy pada 29 Agustus, meluncurkan pesawat ruang angkasa Orion menuju bulan selama 26-42 hari. Setidaknya 6 dari hari-hari itu akan dihabiskan di orbit bulan yang jauh sebelum jatuh ke Samudra Pasifik. Program pendaratan Apollo Amerika Serikat dari tahun 1960 hingga 1972 adalah pendahulu dari program Artemis saat ini. Setelah Apollo 17 mendarat di bulan untuk terakhir kalinya, Apollo 18, 19, dan 20 dibatalkan. Tetapi pada tahun 2007, pensiunan astronot NASA mengatakan bahwa program Apollo 18, 19, 20 sebenarnya tidak dibatalkan, tetapi dikategorikan sebagai top secret oleh CIA karena mereka menemukan sesuatu di bulan yang tak dapat diungkapkan ke publik. Dan pelapor ini adalah Komandan Apollo 20. Pada tahun 1969, ketika Apollo 11 mendarat di bulan, Neil Armstrong mengucapkan kalimat paling terkenal. Ini merupakan langkah kecil bagi manusia, sekaligus menjadi satu lompatan raksasa bagi umat manusia. Selanjutnya kemudian Apollo 13 mengucapkan kalimat terkenal kedua. Houston, we have a problem. Dalam film Apollo 13 1995, kalimat ini populer setelah James Lovell mengucapkannya karena ada masalah pada spacecraft-nya. Itu adalah film yang terinspirasi dari kisah nyata tentang kegagalan pendaratan ke bulan karena masalah teknis di pesawat. Para astronot harus memutar otak karena misi mendarat di bulan di-skip menjadi pulang dengan selamat. Mereka harus memutari bulan untuk kemudian meluncur kembali ke bumi. Omong-omong, kalimat itu agak keliru. Dalam rekaman radio aslinya berbunyi, Okay, Houston, we've had a problem here. Say again, please. Apollo 13 terpaksa harus dihentikan karena kebakaran di kabin penerbangan. Untungnya astronot kembali dengan selamat. Dalam film-film Hollywood dan sci-fi kemudian, di mana selama ada yang salah dengan pesawat luar angkasa,
Kalimat klasiknya adalah, "Houston, we have a problem." Apollo 12, 14, 15, 16, dan 17 semuanya berhasil mendarat di bulan, tetapi keadaan mulai menjadi aneh setelah itu. Teknologi inovatif dari program Apollo juga melahirkan resonansi magnetik nuklir, bantalan udara Nike Air Max, bahkan popok basah ditemukan oleh NASA saat itu. Sepatu Nike Air Max dilengkapi dengan bantalan udara yang terletak di dalam sol. Air Max diciptakan untuk memberikan kenyamanan saat melakukan jogging. Hingga saat ini, para ilmuwan masih mempelajari data dari luar angkasa yang dibawa kembali oleh pesawat luar angkasa. Namun Apollo 18, 19, dan 20 tiba-tiba saja dibatalkan. Menurut otoritas terkait, hal ini karena masalah anggaran dan kurangnya minat publik. Tetapi, sejak itu, beberapa legenda urban pun bermunculan. Dikatakan bahwa Apollo 18, 19, 20 telah terdaftar sebagai operasi hitam oleh CIA. Ini terkait dengan keamanan nasional Amerika Serikat dan berbagai ocehan yang harus dirahasiakan. Oleh karena itu, rumor tersebut telah dianggap sebagai legenda urban sejak tahun 1970-an hingga sekarang dan tidak ada yang peduli. Namun pada tahun 2007, seorang YouTuber bernama Retaye Dai FB membeberkan beberapa rekaman dari Apollo 20 dan sempat membuat heboh ketika itu. Mungkinkah rumor ini benar? YouTuber Retaye Dai FB ini mungkin masih dapat ditemukan di YouTube, tetapi semua video yang dirilisnya telah hilang. Tim Mata Ketiga sempat menelusurinya dan baru mendapatkan materi ini. Berikut coba perhatikan, salah satu videonya adalah rekaman internal modul bulan Apollo 20. Di layar video tampak porthole atau jendela kepala orange. Namun ada yang mengatakan itu palsu. Tetapi jendela kapal orange ini memang merupakan simbol modul bulan Apollo dalam film dokumenter yang dirilis oleh NASA. Setelah itu, tombol dan kunci kendali di sekitarnya juga sama. Bidikan kedua adalah panel kontrol pesawat luar angkasa. Ini juga sesuai dengan data NASA. Tetapi, coba perhatikan, apakah Anda melihatnya? Di sini ada bendera nasional dan logo melingkar. Bendera ini adalah gabungan dari bendera Amerika Serikat dan Uni Soviet ketika itu, simbol dari aksi AS Soviet semasa Perang Dingin. Kemudian coba lihat lagi ke bawah. Tulisan di tanda lingkaran itu ternyata adalah Apollo 20. Di bawah tanda ini tertulis nama 3 astronot. Astronot wanita Leona Schneider, kosmonot Alexei Leonov, dan astronot Amerika William Rutledge. William Rutledge, komandan Angkatan Udara AS di Apollo 20 pada tahun 1976, adalah orang yang membeberkan informasi dalam video ini. Coba kita lihat lagi. Di tengah logo Apollo ada 2 buah pesawat, masing-masing menggunakan tali di bagian depan dan belakang dan seakan sedang mengangkat kapal selam. Tapi, kok ada kapal selam di bulan? Mungkinkah ini bukan kapal selam? Tapi foto AS-15P 9630 dirilis di situs resmi NASA. Ini adalah pemandangan sisi jauh bulan yang diambil Apollo 15 pada tahun 1971. Coba kita perbesar fotonya. Di sini ada cekungan dan perbukitan. Memang tidak terlihat unik. Tapi menurut bocoran William, ini sebenarnya adalah foto editan untuk publik. Faktanya memang itulah kebiasaan NASA. Coba kita perbesar lagi. Mungkinkah ini adalah kapal perang luar angkasa? Mungkinkah logo Apollo 20 sebelumnya adalah untuk mengangkat benda ini? Inilah misi rahasia Apollo 20 yang legendaris, mengambil sampel kapal perang luar angkasa sepanjang 3.200 meter yang diperkirakan jatuh di bulan.
Selanjutnya kemudian Komandan William Rutledge membeberkan beberapa detail misi terkait. Selama misi 16 dan 17, beberapa foto lagi diambil dan pengintaian medan dari orbit dilakukan. Tugas misi 18 dan 19 yang sudah tidak resmi lagi tidak terlalu jelas. Rutledge hanya mengatakan bahwa selama misi tersebut sejumlah masalah terjadi, akibatnya data penelitian hilang. Pada tahun 1976, misi Apollo 20 diluncurkan yang meliputi William Rutledge, Alexei Leonov, dan Leonard Snyder. Mereka berhasil mendarat di dekat kapal, masuk ke dalam, dan memeriksa bagian dalam kapal serta tubuh pilotnya. Salah satu sumber mengatakan mereka tidak hanya memeriksa jenazah, tetapi juga membawa kepala salah satu jenazah. Di dalam kapal tersebut terdapat banyak tanda-tanda kehidupan biologis, sisa-sisa tumbuhan di kompartemen mesin kapal, bebatuan berbentuk segitiga yang mengeluarkan cairan kuning yang memiliki khasiat obat, sisa-sisa tubuh kecil sekitar 10 cm yang hidup di jaringan pipa kaca yang menembus seluruh kapal. Pesawat luar angkasa asing. Mereka menemukan humanoid perempuan setinggi 1,65 meter. Dia memiliki alat kelamin, rambut, 6 jari. Dia adalah seorang pilot. Ada alat aerobatik yang terhubung ke jari dan matanya. Tubuhnya tidak memiliki pakaian, dan mereka harus memotong 2 kabel yang terhubung ke hidung tanpa lubang hidung. Leonov melepaskan alat itu dari matanya. Gumpalan darah atau cairan bio pecah dan membeku di mulut, hidung, mata, dan bagian tubuh. Beberapa bagian tubuh berada dalam kondisi sangat baik. Rambut dan kulit dilindungi oleh lapisan pelindung tipis transparan. Kondisinya tampak tidak mati atau hidup. Misi Apollo 19 dan 20. Di sisi lain, orang hanya dapat menebak bahwa ini adalah kapal Anunnaki yang ditulis oleh Sergeant atau beberapa orang lainnya. Keraguan disebabkan oleh jumlah jari. Humanoid ini memiliki 12 jari, 6 jari di masing-masing tangan. Dan kita tahu bahwa Anunnaki menggunakan sistem penomoran heksadesimal dan pada semua lukisan dinding mereka memiliki telapak tangan 5 jari. Kita juga tahu bahwa Anunnaki memiliki misi paralel di orbit rendah bumi. Satu bagian dari mereka bekerja di bumi, bagian lainnya tetap berada di kapal induk. Mungkin saja mereka menggunakan bulan dan salah satu kapal tetap berada di sana. Berita ini memang sudah lama menyebar di dunia maya, tepatnya sekitar 3 tahun yang lalu. Tapi karena topiknya cukup menarik, maka kami memutuskan untuk mempostingnya. Kisah mengenai penemuan selama misi Apollo 15 ini bermula dari William Rutledge, mantan pegawai NASA yang pernah bekerja dalam beberapa misi ke bulan, termasuk misi Apollo 19 dan 20 yang gagal. Kini ia telah pensiun dan tinggal di Afrika, dan ia membeberkan beberapa fakta tersembunyi yang tidak dipublikasikan oleh NASA selama misi Apollo berjalan. Seperti yang kita ketahui, NASA mengumumkan jika misi Apollo 19 dan 20 dibatalkan dengan alasan telah melebihi anggaran yang telah ditetapkan. Tidak hanya itu, beberapa misi Apollo lain juga dibatalkan NASA karena masalah teknis. Tetapi bagi William, berita pembatalan kedua misi Apollo tersebut tak lebih dari permainan pemerintah Amerika belaka. William mengatakan jika berita pembatalan misi Apollo 19 dan 20 untuk menutupi misi gabungan rahasia yang dilakukan pemerintah AS dengan pihak Soviet kala itu. Sebagian dokumentasi mengenai misi Apollo tersebut telah bocor ke publik, namun masih banyak yang belum terungkap. Lalu, mengapa kedua misi Apollo tersebut dibatalkan? Bukankah dengan pembatalan misi tersebut akan mempengaruhi semua jadwal para astronot yang sudah diatur sebelumnya?
Ini adalah risiko yang harus ditanggung NASA untuk misi rahasia mereka. Menurut William, misi gabungan dengan pihak Soviet ini bertujuan untuk meneliti sebuah objek raksasa yang ditemukan di wilayah Delport Zizak. Temuan objek raksasa tersebut pertama kali didokumentasikan pada misi Apollo 15, di mana objek tersebut tampak seperti pesawat antariksa asing yang telah lama ditinggalkan. William kembali mengisahkan jika pihak Soviet bahkan mendaratkan sebuah lunar modul buatan Rusia dengan kosmonotnya, Alexei Leonov, di dekat objek misterius itu. Kosmonot Soviet itu bahkan menemukan pintu masuk objek yang diduga pesawat antariksa alien tersebut, dan ia menemukan beberapa artefak di dalam pesawat tersebut. Dan yang paling mengejutkan adalah ditemukannya 2 mayat yang diduga sebagai pilot pesawat tersebut. Tidak disebutkan secara detail di mana kedua mayat tersebut ditemukan, yang jelas kedua kondisi mayat tersebut berbeda. Salah satu mayat dalam kondisi yang cukup bagus dan diidentifikasi sebagai wanita dan diberi nama pula yaitu Mona Lisa. Sedangkan mayat yang lain telah hancur dan hanya bagian kepalanya yang masih bagus. Berikut kutipan dialog yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia mengenai penjelajahan kosmonot Alexei Leonov ketika berada dalam pesawat antariksa tersebut. Kita memasuki sebuah kapal berukuran besar, juga ke bagian yang berbentuk segitiga. Inti dari objek ini selama penjelajahan adalah sebuah pesawat induk sangat tua dan telah melintasi alam semesta setidaknya jutaan tahun yang lalu. Perkiraan 1,5 juta tahun. Terdapat berbagai tanda-tanda kehidupan di sini. Sebuah benda tua yang diperkirakan sebagai vegetasi terletak di bagian motor. Batu berbentuk segitiga yang berisi cairan berwarna kuning, di mana benda tersebut bagian dari peralatan medis khusus, dan tentu saja tanda-tanda lain dari makhluk asing. Kita menemukan beberapa mayat berukuran kecil 10 cm yang diletakkan dalam sebuah tabung kaca yang saling berhubungan satu sama lain di sepanjang kapal. Tetapi penemuan utamanya adalah 2 mayat, salah satunya ditemukan utuh. Terdengar seperti sebuah kisah dalam film fiksi, bukan? Bayangkan menjelajahi sebuah pesawat antariksa asing dan menemukan berbagai hal aneh di dalamnya. Mengenai mayat alien yang utuh tersebut, menurut William, kedua mayat asing tersebut kemudian dibawa oleh kosmonot Alexei kembali ke pesawat bersama lunar modul untuk diidentifikasi. Tak lama kemudian, mayat alien tersebut diidentifikasi sebagai makhluk humanoid dengan tinggi 1,65 meter, memiliki organ kelamin, berambut, memiliki 6 jari, ditemukan semacam alat di jarinya. Diperkirakan dulu ia adalah pilot pesawat tersebut, tidak berpakaian, dan terdapat semacam penghubung di antara dahi, mata, dan mulutnya. Beberapa bagian tubuh berada dalam kondisi yang tidak normal, seperti pada bagian rambut dan kulitnya yang dilapisi oleh semacam lapisan pelindung tipis transparan. Karena tidak mempunyai latar belakang medis, Alexei dan krunya di pesawat menggunakan bioequipment dan beberapa alat bedah sederhana untuk menelitinya. Hasilnya cukup mengejutkan. Menurut hasil bioequipment, alien yang diduga telah mati tersebut ternyata masih hidup, meskipun tanda-tanda kehidupannya lemah. Meskipun kebenarannya masih diragukan, sampai saat ini tidak ada yang mengetahui di mana keberadaan kedua jasad alien tersebut. Namun William yakin jika jasad alien tersebut kini telah berada di bumi. Sebuah catatan juga ditemukan dalam penemuan kedua jasad tersebut. Meskipun tidak jelas dan belum diketahui maknanya, namun peneliti yakin jika catatan tersebut merupakan catatan terakhir sang pilot. Poin kedua yang terdengar janggal adalah bagaimana caranya membawa kedua jasad tersebut, karena sulit bagi seorang astronot untuk membawa benda sebesar itu seorang diri dengan pakaian astronot yang memiliki ruang gerak terbatas. Dan terakhir,
Memang masih banyak lagi pertanyaan yang masih belum bisa dijawab mengenai kisah penemuan pesawat induk dan jasad alien di atas. Ada dua kemungkinan. Pertama, kisah yang diceritakan oleh William tersebut benar adanya, dan wajar jika sebagian besar orang pasti tidak akan percaya, karena sebuah kisah yang tidak biasa pasti akan dianggap sebagai bualan belaka. Kemungkinan kedua, kisah yang diceritakan oleh William hanyalah rekayasa belaka untuk membuat sensasi di dunia maya, walaupun ia harus mempertaruhkan reputasinya sendiri. Entahlah mana yang benar, karena informasinya memang hanya bersumber pada William saja. Namun yang jelas, kisah di atas cukup menarik untuk dibahas. Bagaimana pendapat teman-teman? Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.